Baik, jadi penjadwalan itu dalam hal ini dalam sistem operasi dikatakan sebagai sebuah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer. Ya. Jadi kebijaksanaan dan mekanisme. Jadi di sini ada keputusan ya. Kalau kebijaksanaan kan berkaitan dengan keputusan. Keputusan siapa yang terbaik diproses gitu kan. Atau kebijaksanaan itu berkaitan dengan ya lebih fokus kepada penentuan ya, pilihan terhadap proses yang harus dikerjakan. Kemudian mekanisme itu berarti sebuah semacam urutan ya, atau tata cara atau aturan yang berkaitan dengan urutan kerja dalam sistem komputer. Dan ini dikerjakan oleh sistem operasi. Nah, dalam penjadwalan ini ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa dengan penjadwalan ini akan terjadi satu keputusan proses yang harus berjalan, baik itu siapa yang harus berjalan dan kapan, juga durasi atau lama waktu yang dikerjakan. Jadi penjadwalan ini melingkupi tentang siapa, ya, kapan, dan berapa lama. Itu artinya ada proses yang harus diputuskan. Ya. Jadi di sini ada keputusan dan ada mekanisme. Nanti mekanismenya kita bahas ya. Nanti ada algoritma yang digunakan untuk menjalankan proses ya. Kemudian kriteria penjadwalan itu ada beberapa. Yang pertama itu harus bersifat adil, ya. Jadi proses itu mendapat jatah waktu pemrosesan. Artinya semua proses itu defaultnya harus mendapat waktu atau jatah waktu yang diperlukan. Kemudian adil juga itu artinya dari sudut atas ya, maka tidak ada proses yang tidak diproses, tidak dilayani. Ya. Jadi semua proses di komputer itu harus terlayani. Nah, itu sifat adilnya. Ya. Selama proses itu tidak berlebihan, maka sebenarnya proses ini bisa dikerjakan. Nah, kalau komputer mampu untuk berbuat adil, maka itu yang akan dikerjakan. Tetapi biasanya bukan karena komputernya tidak mampu, tapi biasanya manusianya ya, dan itu ya, itu yang berbuat tidak kalau manusia manusiawi, kalau komputer kan ya komputeriawi ya. Jadi kita nggak memahami komputer. Kadang kita tuh memaksakan kehendak ya, tidak mempertimbangkan kemampuan komputer. Komputernya tidak punya kemampuan proses banyak, tapi kita paksa untuk proses yang banyak. Nah, itu yang tentu akan merubah sifat adilnya komputer ini. Karena komputer mau adil dan terlalu banyak yang harus dilayani, maka biasanya komputer kemudian menyerah, give up ya. Kemudian berhenti di jalan. Karena dia mau adil, tetapi kok terlalu banyak ini proses, sementara dia tidak mampu untuk menjalankan semua itu. Maka untuk adil ini, kita sebagai manusia harus tahu diri lah. Komputer yang kita gunakan itu yang seperti apa kemampuannya. Ya. Sistem operasi mau kerja untuk kita, untuk melayani kita, tapi kita yang harus tahu diri. Jangan memaksakan memberi tugas yang berat-berat kepada komputer yang sebenarnya tidak sanggup untuk bertugas berat itu. Oke ya, jadi tapi pada prinsipnya komputer itu mau adil terhadap apa yang ditugaskan oleh kita. Kemudian yang kedua adalah kriteria penjadwalan ini bersifat efisien. Ya, efisiensi atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk ya, waktu pemrosesan. Jadi itu akan dihitung perbandingan ya, waktu sibuknya. Baik.
Kemudian efisiensi itu menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk ya, mencapai maksimum. Jadi terus bekerja keras komputer itu, tidak pernah nganggur ya, nggak ada malas, tidak ada menyerah. Selama ada listrik dia bekerja terus, kemudian selama dia ada resource-nya cukup ya dia kerja terus ya. Nah, itu ya. Jadi sibuk komputer itu, ya tidak pernah mengeluh. Dan kecuali kalau memang sudah hardware-nya sendiri yang tidak bagus, nah dia akan paling tertahan di situ ya. Hardware-nya tidak mencukupi, nah, dia tertahan. Maka sibuknya dia itu mungkin mau mengatur sebaik-baiknya, tetapi kalau resource-nya tidak baik, maka dia akan kelelahan juga, ya, mengalami masalah. Tapi prinsipnya adil dan efisien, ya dua itu. Dan yang ketiga, sifat ketiga, kriterianya itu bahwa penjaman itu adalah memiliki waktu tanggap, jadi punya respon time, ya. Dia punya waktu tanggap dari permintaan yang diberikan oleh manusia. Yang kadang user itu memberikan proses, yang memberikan pekerjaan, maka sistem operasi kemudian langsung memprosesnya. Jadi punya waktu tanggap dia. Ada waktu tanggap yang pertama adalah bersifat interaktif ya. Jadi waktu yang dibiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar, atau terminal response time ya. Jadi kalau kita mengetik ke komputer itu berarti kita menyempurnakan perintah komputer, maka setelah kita enter atau kita klik ya, itu berarti komputer langsung menerima perintah itu dan dikerjakan. Kemudian dia akan berikan respon ke layar kan, sedang diproses atau silakan tunggu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa komputer langsung memberi respon. Dan yang kedua, waktu tanggap pada sistem secara real time, ya waktu nyata atau real time. Jadi waktu dari saat kejadian, baik yang internal maupun eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Ya, jadi instruksi pertama, jadi sebuah layanan yang dikerjakan itu dieksekusi. Ya. Itu jadi itu ya real time. Ya, real time itu berarti dia waktunya waktu nyata, ya, bukan tunda. Ya. Jadi langsung dia memberikan respon time ya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah turnaround time, ya. Yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu selesai dikerjakan. Ya. Jadi waktu yang dihabiskan, ya, waktu yang diperlukan untuk bekerja. Jadi kalau misalkan waktunya untuk mengcopy file misalkan, maka dia runtime-nya berapa, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengcopy seluruh file misalkan, atau file yang diperintahkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, nah itu disebut dengan runtime. Jadi runtime itu waktu yang dihabiskan dalam sistem. Runtime sama dengan eksekusi dan waktu menunggu. Jadi ada dua jenis waktu yang terjadi dalam pemrosesan di sistem komputer itu, yaitu ada eksekusi itu waktu pekerjaan, tapi juga ada waktu tunggu. Kenapa ada waktu tunggu? Karena dia bersifat adil, maka dia berusaha untuk memproses pekerjaan itu secara bergantian, ya, sesuai dengan model yang mau dipakai oleh si sistem operasi. Ya. Jadi eksekusi program itu tidak langsung selesai semuanya, tapi ada waktu tunggu gantian. Ya. Nah, maka mana bergantian itu, maka ada waktu tunggu. Nah, runtime itu gabungan dari waktu tunggu dan juga waktu eksekusi, waktu proses berjalan. Nah, dalam penjadwalan intinya akan
membuat agar runtime itu minimal. Ya, jadi waktu eksekusi dan waktu tunggu itu seminimal mungkin, langsung selesai pekerjaannya. Ya, tidak malas-malasan, ya, tidak memperpanjang waktu tunggu, secepat mungkin diselesaikan. Nah, itulah komputer ya. Jadi prinsipnya bahwa penjadwalan ini bertujuan untuk memperkecil runtime, waktu yang dihabiskan. Ya. Waktu yang diperlukan itu diperkecil, maunya begitu. Kemudian yang keempat itu adalah throughput, ya, jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu tertentu. Jadi atau kapasitas kerja. Ya. Artinya bahwa berapa pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu, nah itulah yang disebut dengan throughput. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini penjadwalan itu memaksimalkan jumlah job yang diproses persatuan interval waktu. Nah, ini kalau berkaitan dengan throughput ini uh, inginnya pada waktu tertentu itu dia bisa mengerjakan yang banyak. Nah, gitu. Semangatnya kan itu, maunya sasarannya itu penjadwalan itu maksimalkan dia memiliki throughput yang tinggi. Artinya dalam waktu tertentu itu dia banyak yang dikerjakan sebanyak mungkin. Nah, itulah sasarannya. Kalau tadi dengan uh, runtime, waktu yang dihabiskan itu maunya secepat mungkin, sependek mungkin langsung selesai. Kalau dalam throughput ini sebanyak mungkin yang mau dikerjakan. Sehingga dikatakan sih lebih tinggi angka throughputnya, maka lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Ya. Jadi, karena seperti debit air ya, satu berapa liter air per detik nah, dialirkan, semacam gitulah. Ya. Nah, throughput itu maunya dalam interval tertentu, baik itu detik maupun menit, itu banyak proses yang diselesaikan. Itu maunya begitu, throughput ya. Itu adalah kriteria penjadwalan. Jadi penjadwalan itu adil pertama, kedua tadi adalah efisiensi, kemudian tiga tentang runtime, kemudian empatnya throughput. Ya. Kemudian berikutnya tipe-tipe penjadwalan. Jadi penjadwalan itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah jangka pendek atau short time. Itu menjadwalkan alokasi proses ya. Prosesor di antara proses RIG di memori utama. Jadi menjadwalkan proses di antara proses yang rigid yang siap dikerjakan di memori utama. Itu yang waktu pendek. Jadi dia kalau yang sudah siap dikerjakan langsung dikerjakan. Waktu yang pendek kan. Kemudian disebut dengan jangka menengah, penjadwalan jangka menengah yaitu aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau swapping. Itu jangka menengahnya. Jadi aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Kemudian yang ketiga penjadwalan jangka panjang. Ya, tipe yang ketiga penjadwalan jangka panjang, yaitu bekerja terhadap antrian dari sekelompok ya, proses dan memilih proses kelompok berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi kalau jangka panjang itu bekerja pada antrian batch. Ya. Batch itu adalah grup atau kelompok gitu ya. Di kelompok proses ya. Nah, jangka panjang itu eh, dia menggunakan batch ukurannya. Nah, batch itu biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Nah, yaitu waktu pemproses, kemudian memori, meliputi perangkat masuk dan keluaran juga. Jadi batch ini proses dengan penggunaan sumber daya yang cukup banyak ya, meliputi sumber daya itu prosesor ya, pemproses, kemudian memori dan juga perangkat masuk maupun perangkat keluar. Jadi batch itu sekelompok pekerjaan yang meliputi sampai ke I/O ya. Misalkan kalau kita mencetak. Nah, kalau kita mencetak itu kan berarti
berkaitan dengan printer. Apalagi yang kita cetak itu dari file dari flash disk ya. Berarti kita harus membuka file di flash disk, diproses di komputer, baru dikeluarkan sampai ke printer. Nah, itu termasuk kategori penjadwalan jangka panjang. Ya. Kemudian program-program ini berprioritas rendah, ya. Tidak diutamakan karena apa? Karena jangka panjang, makanya dikerjakan utamanya jangka pendek. Ya. Sasaran utama dari penjadwalan adalah jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran. Nah, jadi intinya sasarannya dari penjadwalan jangka panjang ini seimbang ya, dari berbagai job yang dia kerjakan. Kalau ada input output yang banyak ya maka dia harus bergantian dan seimbang, artinya tidak hanya satu kelompok aja yang dalam buah job, tapi dia berusaha untuk mengimbangi semua pekerjaan dikerjakan. Kemudian strategi penjadwalan itu ada dua. Yang pertama adalah non preemptif. Ya, apa itu non preemptif? Dan yang kedua adalah yang preemptif. Ya. Jadi ada dua jenis atau strategi ya dalam penjadwalan. Jadi agar penjadwalan itu berjalan dengan baik, maka ada dua strategi. Yang pertama adalah berjenis non preemptif, non tidak preemptif itu dapat disela. Ya. Maka non preemptif maka tidak dapat disela, tidak dapat diinterupsi, tidak bisa dijeda. Maka dia kalau bekerja ya bekerja terus, gitu kan? Tidak mau diintervensi. Ya. Nah, ketika satu proses itu berada dalam status running, sedang berjalan, maka proses tersebut akan dieksekusi sampai proses itu berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu I/O atau untuk menerima beberapa layanan dari sistem operasi. Dan CPU tidak dapat diambil alih oleh proses yang lain. Jadi, karena non preemptif maka tidak bisa dihentikan oleh proses apapun selama proses itu masih berjalan. Nah, kecuali kalau dia sudah berhenti karena faktor menunggu yang lain, maka dia bisa disela. Kemudian yang kedua preemptif, artinya sebuah proses dapat disela yang sedang dikerjakan ya, dapat diinterupsi, dapat dijeda, ya, agar dipindahkan ke status ready oleh sistem operasi, sehingga CPU dapat diambil alih operasi yang lain. Ya. Nah ini karena banyak proses di CPU, maka ada dua tipe ini ya, tipe non preemptif dan preemptif, dapat dijeda maupun tidak dijeda. Nah, yang tahu ini ya komputer nanti ya, mana yang dapat dijeda maupun yang tidak dijeda. Ini tergantung prosesnya nanti CPU yang menentukan itu. Berikutnya algoritma penjadwalan. Ya. Yang pertama ada first in first out ya, atau first come first serve. Jadi first in first out berarti yang masuk pertama kali yang akan keluar pertama kali. Ya antrian ya, antrian dalam lorong. Kayak di misalkan antrian di bank misalkan, maka nanti akan dipastikan bahwa yang pertama datang maka yang pertama dilayani. Oleh karena itu yang pertama datang mesti dia akan keluar pertama kali. Nah, maka disebut dengan FIFO, first in first out. Ya, ya pertama datang pertama dilayani. Yang kedua algoritmanya disebut dengan short job first. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan round robin dan yang keempat disebut dengan priority scheduling. Ya. Itu algoritma. Algoritma itu eh,
logika penyelesaian masalah. Ini penting algoritma itu karena ini menyangkut dengan kalau dalam sebuah pemrograman itu alur. Ya. Nah, algoritma itu harus dikerjakan di awal, jelas ya. Dipastikan dari awal seperti apa yang mau digunakan. Jadi algoritma itu satu logika pemrosesan. Ya. Kalau dalam ini adalah logika dalam penjadwalan algoritma. Maka logika pertama adalah kalau yang datang pertama dia akan keluar pertama, atau yang datang pertama akan dilayani yang pertama. Nah, ini disebut dengan first in first out. Berarti antara yang titik masuk dan titik keluar itu ada ada lubangnya. Untuk masuk dan untuk keluar itu pintu yang berbeda. Kalau pintunya sama untuk masuk dan untuk keluar, maka nanti istilahnya last in first out. Itu kalau kita menumpuk di dalam gelas, ya, barang di gelas, menumpuk ya, berarti yang pertama datang di paling bawah, kedua di atasnya, terus sampai paling akhir di atas sendiri. Maka yang kalau kita keluarkan, itu pasti mengeluarkan yang paling atas yang kita keluarkan. Padahal paling atas adalah yang datang terakhir, atau laskam. Datang terakhir itu laskam. Dan itu yang pertama dilayani, menumpuk itu begitu. Kalau yang satu pintu untuk masuk dan keluar. Nah, berarti yang Vivo ini dia post in dan post out itu uh, menunjukkan bahwa nanti ada yang pertama kali datang, dia yang diproses. Mari kita lihat. Ya. Klasifikasi dalam algoritma kita lihat juga bahwa ada algoritma berjalan tanpa proses, yang kedua yang tanpa prioritas, yang kedua adalah dengan prioritas. Ya. Kalau tanpa prioritas berarti ya tidak ada yang perlu didahulukan ya. Nah, masalah sekarang yang prioritas berarti ada sesuatu yang ingin didahulukan. Ya. Nah, yang berprioritas ini ada dua, yaitu yang pertama statik, yang kedua dinamik atau dinamis. Ya. Jadi pemrosesan algoritma yang berprioritas itu ada dua, statis dan dinamis. Ya. Sekarang kita lihat yang penjadwalan post in, post out. Ya. Post in, post out ini kategorinya penjadwalan yang non preemptif, tidak dapat disela. Itu sudah masuk, ya ini proses berikutnya akan mengurutkan dari yang pertama datang sampai terakhir keluar. Dan itu tidak bisa diinterupsi ya. Dan kalau nggak bisa diinterupsi berarti tidak ada sesuatu yang bisa mendahului atau apa, maka tidak berprioritas. Kalau tidak bisa diinterupsi ya udah ikuti aja prosesnya kan gitu kan. Dari awal sampai akhir, maka nggak ada perlu yang didahulukan dan sebagainya. Semua datanya sama karena udah first in first out. Berarti kalau datang kedua, kedua yang dilayani, yang keluar kedua. Kemudian dalam Vivo ini proses-proses diberi jatah waktu pemeriksaan berdasarkan waktu kedatangan. Ya, jadi di jatah waktu pemeriksaan sesuai kedatangan. Artinya yang datang pertama dia dilayani pertama. Berikutnya datang kelima ya dilayani kelima. Jadi ada urutannya. Ya. Dipastikan urut ini. Ya. Kemudian saat proses mendapat jatah waktu pemrosesan, maka proses jalan secara dari awal sampai akhir harus rampung dulu ya. Tidak dapat dijeda soalnya ya. Non preemptif ini. Non preemptif maka harus rampung ya. Begitu masuk dari yang pertama sampai akhir harus selesai. Kemudian
karena yang didahulukan, maka semua harus menunggu. Oleh karena itu, kalau ada proses lama, job yang durasinya panjang, maka akan belakangnya ya menunggu semuanya. Ya proses menunggu, nggak boleh ada yang protes kan. Kalau ada sebuah job itu cukup lama, ya maka job di berikutnya ya harus nunggu. Meskipun sebenarnya pendek dan bisa kerjakan lebih dulu sebenarnya. Nah, tapi dalam hal ini, karena sudah post in, post out, maka ya harus semua bersabar untuk menunggu agar job yang lama itu selesai dulu. Maka di sini tidak ada istilah ada job penting. Dan maka semua job dianggap sama, nggak ada yang penting. Ya, karena berdasarkan kedatangan ya, dan juga berdasarkan lama eh, job itu dikerjakan ya. Ya, di post in, post out. Nah, kita gambarkan penjadwalan dengan info ini. Contoh ada 3 proses, ya. P2, P3, proses 1, proses 2, proses 3. Ya. Kita sebut dengan proses ini ya. Pertama P1, yang kedua P2, kemudian yang ketiga P3. Dengan lama waktu kerja CPU bus time masing-masing seperti ini. Proses 1 itu butuh waktu kerjanya 24 satuan ya, waktu. P2-nya itu 3. Dan P3 juga 3. Maka kalau seperti itu, nanti eh, kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan seperti ini. P1 itu kerjakan dari waktu mulai 0 sampai 24, kan durasinya dia butuh 24 waktunya. Dan first time yang dilakukan adalah ini. Kalau kita gambarkan dengan grand touch, ya, P1 itu dari 0 sampai 24. 24 selesai, baru masuk ke P2. Nah, P2 itu 3, karena 3 maka mulai dari waktu 20 ke 5. 25, 26, sampai 27, kan 3 ya. Kemudian yang P3 juga bernilai 3, waktu yang dibutuhkan, maka mulai dari 28, 29, berakhir ke 30. Ini bisa dipahami ya, dari post in, post out. P1 yang sudah pertama kali ya diselesaikan dulu, meskipun dia panjang. Nah, P2 kemudian menambah waktu, sesuai durasinya sendiri. P itu juga menambah waktu sesuai dengan durasinya. Dalam hal ini P2 3, dan P3 juga 3. Ya. Ini ya, di 24 untuk P1, P2-nya ada 3, P3 juga ada 3. Maka digambarkan dengan grand chart seperti ini. Kalau kita lihat, waktu tunggu P1 itu 0 detik. P1 tidak menunggu siapapun, nggak dia pertama kali, maka dia nggak ada waktu tunggunya, maka 0. P1 0 detik. Nah, kalau P2, waktu tunggunya, dia mau diproses, dia menunggu ini rampung dulu P1. Maka P2 itu waktu tunggunya besar 24. Karena menunggu 24 selesai baru P2 dikerjakan. Sementara P3 masuk, dia menunggu waktu dari 0 tambah sampai 24, tambah P2, 3, nilai 3 waktunya, maka 27. Jadi waktu tunggu P3 itu sebanyak 27 milidetik. Berapa waktu rata-rata tunggunya? Average waiting time-nya, AWT-nya, maka waktu tunggu P1 0, ditambah waktu tunggu P2 24, tambah waktu tunggu P3 27, dijumlah, baru dibagi 3. Nah, ketemulah eh, waktu rata-rata waktu tunggunya. Ya, di sini ada waktu tunggu berapa detik masing-masing proses, dan juga ada average waiting time. Jadi waktu rata-rata tunggunya berapa detik. Ya, jadi mili detik ya, satuan mili detik. Sampai di sini paham ya? Kalau tanyakan ada pertanyaan seperti ini.
diketahui sebuah proses FIFO, algoritma FIFO dengan data-data seperti ini. Proses pertama, time-nya 2, P2, dan 3. Maka kita bisa menghitung waktu tunggunya rata-rata masing-masing ya. Nah, kalau post ini dibalik, ya. Maksudnya dibaliknya gimana? P3 dulu yang dikerjakan. Ya, kalau P3 dikerjakan dibalik ya, P1-nya itu 3, P3 sebagai P1, kemudian P2 sebagai P2, dan P1 sebagai proses yang ketiga, maka kita lihat waiting time-nya 0, P3-nya 0, P2-nya nilai 3, kemudian P1-nya tunggunya 6. Ya. Jadi waktu tunggunya cuma 3 milidetik. Kalau dibalik ya, kalau P3 dulu dikerjakan, baru P2, baru P1. Nah, ternyata waktu tunggunya berbeda. Ya. Membalik sebuah proses itu bisa mengubah waktu tunggunya. Kemudian di Vivo ini hitung juga turnaround time-nya berapa. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses itu berapa. Turnaround time penyelesaian P1 24. P2-nya itu 27. Waktu tunggu ditambah waktu proses ya. Jadi turnaround time itu tambahan dari waktu proses dengan waktu tunggu. Waktu tunggunya 24, ya P2 ini, waktu prosesnya 3, maka turnaround time dari P2 ini sebesar 27. Sementara untuk yang P3 ini, dia punya waktu tunggu sebesar 27, waktu tunggunya P3. 0 sampai 24 tambah 24 sampai 27, itu 27. Nah, maka waktu turnaround time dari P3 ini, waktu tunggunya 27 tambah waktu proses dia 3, maka bernilai 30. Nah, rata-ratanya bagaimana kalau begitu dihitung lagi? Nah, dihitung turnaround time-nya dari P1 tambah P2, P3. P1 24, P2-nya 27, P3 30. Dibagi 3, ketemu 27 menit. Jadi turnaround time dari masing-masing proses di rata-rata 27 milidetik. Sampai di sini saya mau tanya, silakan. Belum dilanjutkan. Kita teruskan ya. Penjadwalan dengan SJF. Ya. SJF. Ya. Nah, di sini asumsi waktu jalan proses atau sama saya sudah diketahui sebelumnya. Jadi waktu proses ya sampai selesai itu durasinya itu sudah diketahui. Kemudian penjadwalan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Ya. Jadi menggunakan proses dengan waktu terpendek yang dilakukan sampai semua selesai. Oke, ini dulu ya. Nah, di sini SCF ini ada ini ya. Kita lihat awalnya apa itu SCF. SCF itu adalah shortest job first. Dan jadi shortest terpendek. Job terpendek first. Jadi job yang paling pendek itu didahulukan. Kalau di sini tadi adalah first in, first out. Nggak ada perbandingan apapun. Pokoknya yang datang pertama langsung dikerjakan.
tidak mikir apapun. Nah, kalau yang di sini SJF ini adalah shortest ya, jadi yang shortest job, jadi job yang terpendek itu yang pertama kali dikerjakan. Kita lihat ya, gimana ya. Oke, jadi ini yang paling pendek. Dan menjalankan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai ya. Jadi memprioritaskan waktu pendek. Kita lihat contohnya ada 4 proses. Proses pertama butuh waktu burst time ya. Waktu yang dibutuhkan 6 milidetik. Yang kedua 8 milidetik. Yang ketiga 7 milidetik. Yang keempat 3 milidetik. Ya, 3 milidetik. Range-nya seperti ini. Kita lihat ya. P1, P2, P3, P4. Oke, sorry ya. Terpendek dulu ya. Miru. P4 dulu, 3 dulu, kemudian P6, P1, kemudian 7, P3, kemudian 8, P2. Ya. Jadi grandfatnya seperti ini. Karena status job terpendek itu pertama kali. Terpendeknya P4 pertama kali, P4. Sisanya 678, maka 6 yang dipakai P1. 7 dan 8, ya 7 dulu ya, P3, baru terakhir P2, dan nilai 8. Sehingga ini 3, 6, 7, 8. Dan di sini 3, 6, 7, 8. Kita hitung waktu tunggunya. P1 nunggu berapa detik? P1. 3 ya. 0 sampai 3 aja menunggu di sini sampai P4 selesai. P4 itu 3. Maka P1 nilainya waktu tunggunya 3 mil detik. P2-nya P2 itu di sini ya. Mulai dari 0 sampai 16 yang dikerjakan, maka P2 16. P3-nya 0 sampai 9 dikerjakan P3, maka besarnya P3 sampai 9 mil detik. Nah, P4 dia nggak nunggu, maka 0 mili detik. Rata-ratanya sekarang P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. P1 3, P2 16, P3 9, P4 0. Dibagi 4, maka ketemu 7 mili detik. Ini waktu tunggu. Waktu rata-rata waktu tunggunya. Kita contoh lagi lebih besar. Dari contoh ini kita lihat ada ada 5 proses yang akan dikerjakan, diberi kode A, B, C, D, dan E. Ada proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Nah, yang dihitung, yang diketahui bahwa saat tiba itu A-nya 0. Di detik ke 0 itu A sudah datang. Kemudian detik 0 juga B juga datang. Semua datang pada detik 0, baik A, B, C, D maupun E. Kemudian diketahui bahwa A itu butuh proses 11 lamanya. Kemudian B, waktu yang dibutuhkan 8. Kemudian C, waktu dibutuhkan 10. Kemudian D, waktu dibutuhkan 3. Kemudian E, waktu dibutuhkan ada 5. Nah, kita buat tabel sekarang proses dari kelima itu, ya, proses. Karena ini shortest job, maka job yang paling pendek yang dikerjakan dahulu. Maka diurutkan
lama prosesnya dipakai dulu ya. Di sini ada urutan 3, 5, 8, 10, 11. Ini yang terpendek yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya. 3 itu berarti D, lama waktu berikutnya 5 itu E, kemudian 8 itu B, kemudian 10 itu C, 11 itu berarti A. Kita lihat ya, ini urut ya. Oke. Nah yang ini, karena tibanya 0, prosesnya 3, maka saat mulai 0, saat selesai 3. Waktu dibutuhkan 3. Kemudian E. E saat mulai itu 3, karena dia butuh 5, maka selesainya itu yang ke-8. 3, kemudian tambah 5, selesainya 8. Nah, around time itu adalah E itu selesai pada detik keberapa? Detik ke-8. Detik 8 ini baru selesai dia. Maka around time-nya 8. Berikutnya adalah B. Karena B datangnya nanti banyak 0, kemudian lamanya 8 dalam proses, maka B ini akan menunggu E selesai. E selesai itu berapa toh selesainya? Yaitu selesai pada 8. Maka kemudian mulainya adalah 8 itu, dan selesainya tambah dengan 8 itu adalah 16. Detik ke-16. Maka runtime dibutuhkan oleh B dari 0 sampai 16, yang nilainya 16. Kemudian C, tibanya 0. Saat mulai pada waktu ke-16 dan selesai dia, karena 10, maka pada waktu yang ke-26. Nah, runtime-nya 0 sampai rampung itu 26, maka nilainya 26. Kemudian A, waktu tiba itu 0. Lama proses 11. Nah, saat mulainya A ini ketika yang C sudah selesai, yaitu ke-26, maka dia baru mulai. Maka disebut saat mulainya A itulah 26 detiknya. Kemudian selesainya, karena 11 yang dibutuhkan, maka selesai pada mili detik yang ke-37. Maka runtime-nya dari 0 sampai 37 sampai selesai bernilai 37. Kemudian kita akan melihat rata-ratanya ya. Nah, untuk melihat rata-rata, maka dijumlah dulu. Mulai 3, 8, 16, 24 sampai 27 ini. Dilihat nanti jumlahnya sebanyak 90. Nah, kemudian rata-ratanya berapa? Itu kita bagi dengan B, C, D, E. Ya, 5 abjad dibagi dengan 5. 90 dibagi 5, maka mendapatkan nilai 18. Maka rata-ratanya 18. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan rata-rata itu 18. Oke. Berikutnya contoh yang kedua. Ada 4 proses, yaitu proses A, B, C, dan D. Saat tiba, A itu pada detik ke-0. Lama prosesnya 7. Berikutnya, B, saat tiba itu, saat proses sedang berlangsung, dia tiba ke menit ke-2. Ya. Kemudian, lama prosesnya 4. Kemudian yang C, diketahui bahwa tibanya itu pada milisekund ke-4. Dan dia punya proses hanya 1 detik aja. Atau milisekund aja. Milisekund detik. Kemudian yang keempat adalah D, saat tiba itu waktunya sudah ke-5, kemudian dia prosesnya butuh 4. Nah, kita lihat ini dari A, ya, berapa waktu yang dibutuhkan. A itu waiting-nya 0, ya. Kemudian B itu waktu dilayani digunakan waktu saat tiba. Waktu dilayani yang B ini nilainya 8.
Tapi tibanya B itu yang kedua. Maka lama waitingnya 8 dikurangi dengan 2. Yaitu dia menunggu sebanyak 6 detik. Kemudian C, waktu dilayani dikurangi tiba. Waktu dilayani C itu 7. Tapi C datang pada milisecond yang keempat. Maka 7 dikurangi 4 sebanyak 3 detik. Jadi C ini hanya menunggu 3 detik langsung dikerjakan. Karena apa? Karena saat A itu dikerjakan pada milisecond keempat, itu datang C-nya. Nah, C datang kemudian karena ini pendek dibanding itu, maka dia kerjakan dulu. Ya. C, maka selesai. Ya. Berikutnya yang D. D dilayani pada waktu yang ke-12. Ya, milisecond ke-12. Kemudian waktu saat tiba itu dia pada milisecond kelima. Jadi udah kelima di sini nih ya. Itu tiba D-nya. Maka D dikurangi waktu tunggunya berapa? Yaitu masa dia mulai dikurangi dengan mulai dia menunggu. Waktu mulai dilayani dikurangi saat tiba. 12 min 5 dengan 7 detik. Berapa rata-rata waktu tunggu dari 4 proses tersebut? Maka waktu tunggu A 0 ditambah B 6 ditambah waktu tunggu C 3 ditambah waktu tunggu D 7 dibagi 4. Sebenarnya ya ada berapa ini? 0 tambah 6 tambah 3 tambah 4 16 dibagi 4 bernilai 4 milidetik. Nah, sekarang coba ini dikerjakan nih. Kita lihat sekarang yang first step ya, first step first ya, dengan tipe yang preemptif yang bisa diinterupsi. Kalau tadi nggak bisa diinterupsi ya, kalau sekarang yang bisanya tipe diinterupsi. Kita lihat bisa dijeda. Tapi yang pokoknya yang penting yang terpendek itu dikerjakan. A dikerjakan 0 ya. Kemudian waktu dikerjakan A ini A berapa tadi ya? 7 ya. Nah, saat 7 itu B datang. Waktu B datang 7 itu sudah dikerjakan 2 milidetik, masih sisa 5. Nah, waktu B datang itu B cuma 4. Nah, kemudian dibandingkan antara B dengan A. Nah, ternyata A dengan B lebih pendek B karena yang A masih 5, B-nya 4. Ya. Maka di sini B dikerjakan dulu. Yang 5-nya A ini tertahan dulu, ditahan. Dan kemudian baru B dikerjakan. B rampung dan datang C. Dan C datang pada keempat. Nah, waktu C datang itu B berapa? B4. B4 ya. Baru dikerjakan 2, C-nya datang. Ini C datang. Pada detik keempat itu C datang. Dan dia cuma 1 prosesnya. Ya. Jadi saat detik keempat itu C-nya datang. Nah, C datang tapi dia cuma 1. Wah, ini kepanjangan ya, C-nya pendek ya. Penggambarannya. Nah, karena C1, kemudian B itu masih punya kesempatan perlu 2 milidetik sisanya ya. Sementara yang A masih 5. Maka dibandingkan antara C, B, dan A, ternyata yang paling pendek C. Maka C dikerjakan dulu yang satu ini. Yang menunggu B dan A ini. A5, B-nya 2. Itu menunggu. Yang C cuma 1, maka dikerjakan terlebih dahulu. C rampung, kemudian baru berikutnya A dan B dibandingkan. A dan B dibandingkan ternyata
lebih kecil B. Nah, kita lihat kedatangan D. Saat C datang kelima ini, D datang. Sehingga D datang itu, D datang tapi membawa 4. Ya, butuh 4. Sementara ketika D datang ini, dia butuh 4, B-nya butuh 2, hanya butuh 5. Jadi ada di sini ini ada persaingan antara 2 milik B, waktu yang dibutuhkan oleh B cuma 2, kemudian D waktu butuhannya 4, kemudian A butuh waktunya 5. Dari situ maka kelihatan bahwa B paling kecil ya, 2, 4, 5, maka B paling kecil, maka B dikerjakan terlebih dahulu. Ya, pas ya, 5 sampai 7 B rampung. Lihat lagi antara D dan A. D-nya butuh 4, kemudian A butuh 5, maka 5-nya kalah dulu, maka dulu kan kerjakan si B. Nah, B mengerjakan setelah B-nya selesai. Karena B selesai, 7, maka teruskan dengan D yang bernilai 4. Maka sampai ke 11. Nah, dirampung maka tinggal A1 sendirian. Ya, maka A langsung dikerjakan dan dia butuh waktu 5 milidetik. Maka rampungnya A pada milidetik yang ke-16. Ya, gimana? Ini yang preemptif, artinya bisa diinterupsi. Artinya didahulukan mana yang lebih pendek karena short, namanya juga shortest ya, paling pendek, maka dilakukan yang paling pendek. Kita lihat waktu tunggunya, waktu tunggunya 0. Yang pertama, tapi yang kedua di sini waktu tunggunya dia 11 dan dia mulai dari sini. Detik kedua ini dia mulainya. Menunggu sampai 11 ini, maka ada 11 kurangi 2, maka 9 detik. Jadi ini rampung 2, dia nunggu di sini. Jadi nunggu sampai ini 11, berarti 11 kurangi 2, maka 9 milidetik. Jadi A yang berikutnya itu menunggu selama 9 milidetik. Kemudian berikutnya yang B. Yang B ini ketika A masih bekerja, B masuk, itu nggak ada waktu tunggu karena langsung dikerjakan B-nya. Maka dikatakan B datang ini pertama kali tanpa waktu tunggu, 0 waktu tunggunya. Tetapi ternyata B juga mengerjakan ada proses yang kedua, anak keterangan C tadi. Kalau yang kedua ini B mulai pada milidetik kelima dan dikurangi dengan 4 ya. Jadi mulai dari ini 5 ya. Kemudian menunggunya ya. B ini dari sini 4 ini. B selesai kan detik keempat ini. Dia menunggu selesainya 4, kemudian sampai 5. Jadi hanya menunggu 4, rampung 4, tapi dia menyelesaikan mulai dari 5, rampungnya 5. Yang kedua itu mulai 5, kemudian dikurangi dengan terakhirnya yang B, terakhir 4. Jadi waktu tunggunya cuma 4 sampai 5 ini. 1 milidetik. 5 dikurangi 4. Jadi ini yang pertama ini nggak pakai menunggu, 0. Tapi yang kedua ini menunggu agar C rampung. C ini hanya 1. Ya. Maka waktu tunggunya B ini hanya 1 milidetik. Sementara C, ketika datang langsung dikerjakan, maka tanpa ada waktu tunggu, maka nilainya 0 milidetik. Sementara yang D, itu dikerjakan setelah D-nya rampung, B-nya rampung. B rampung pada menit ke-7. Ya. Dia dikerjakan mulai ke-7, tapi dia datangnya pada detik ke-5. Maka waktu tunggunya ketika datang itu ke-5 ini, dan baru dikerjakan pada 7, maka 7 min 5 banyak 2 milidetik. Ya, waktu tunggunya seperti itu. Dan kita hitung, di sini A itu 9 milidetik, tambah dengan B1, ditambah dengan C0, dan dengan D2. Dijumlah semuanya, dibagi 4, 12 bagi 4 sama dengan 3 milidetik. Ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang berbeda dari sama-sama shortest jobs. Ya. Tapi yang pertama tadi tanpa preemptif, tidak boleh jeda, harus rampung dulu yang paling pendek dulu, tinggal boleh ada jeda. Dan sini boleh dijeda, mana yang paling pendek, pokoknya dikerjakan duluan. Dari sisa waktu yang masing-masing proses yang dipegang, yang dimiliki. Oke ya, itu untuk yang SCF. Ya.
Di sini kita buat bagan seperti ini, ya. Proses A, B, C, D, saat tiba 0, saat tiba B2, saat tiba C4, saat tiba D-nya yang kelima. Jadi soalnya di mana ya? Di sini ya. Ini. Dari soal ini kita bawa ke sini. 0, 2, 4, 5. Lama proses A-nya 7, B-nya 4, C-nya 1, dan D-nya 4. Saat mulai 0. Nah, B ini mulainya ketika ke 2. Yang C itu mulai ke waktu ke 4. Kemudian D mulai waktu ke 7. Nah, selesainya kalau yang A ini 16, kemudian B selesainya 7, C selesainya pada 5, kemudian D selesai pada 11. Maka runtime-nya selesai dikurangi mulai 16, kemudian 7 kurangi 2, 5, kemudian 5 kurangi 4, 1, dan 11 kurangi 5 ini. Harusnya kurangi berapa ya? 0, oh ini, saat tibanya. Ya, saat tibanya. Ini diselesai, tibanya 5, maka kurangi 5. Jadi bukan mulainya, tapi tibanya. Tibanya dia pada 0, ya, maka 16 dikurangi 0, kemudian 7 dikurangi tibanya, ya, selesai 7 dikurangi tiba 2, maka runtime-nya 5, kemudian selesainya C itu 5, tibanya 4, maka waktu dibutuhkan runtime 1. Sementara yang D ini saat selesainya itu 11, kemudian tibanya 5, maka runtime-nya 6. Dijumlah 28 dan dibagi rata-rata menjadi ketemunya 7. Ya. Baik, saya kira itu ya untuk ini besok kita bahas pada waktu yang akan datang ya. Kita selesaikan dulu kuliah kita pada siang hari ini. Sudah jam 12.07 ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Materinya sudah ada di web, bisa di-download ya. Dan Anda juga bisa melihat materinya ada di YouTube, mungkin banyak yang sudah menyampaikan, bisa dilihat. Ya. Kalau ada pertanyaan, baik kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan presensi. Ya.